Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bersama, kita boleh memasuki bulan kedua di tahun 2021 di minggu pertama ini. Mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita sampai hari ini. Siapkan hati dan posisi tubuh yang baik untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan beribadah yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Ajar kami dan pimpin kami untuk menghargai kesempatan beribadah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nats pembuka pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 15 yang berbunyi, sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Mari kita merenungkan dosa yang kita telah lakukan seminggu ini. Setiap tindakan, perkataan, dan pikiran yang telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu tidak ada dari satupun dari kita yang sempurna. Namun Tuhan, terimalah permintaan maaf kami. Kami akui setiap kesalahan kami di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang kami telah lakukan. Ajar kami untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats anugerah pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Teman-teman, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kesalahan yang kita akui di hadapannya, Dia segera mengampuninya. Dan di dalam Dialah kita menemukan harapan. Mari kita menyanyikan lagu In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What days of wrath, what depths of peace, when fears are still, when savings kiss, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand.
pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, selamat pagi. Dan pada hari ini, kita bakal belajar tentang long distance relationship atau biasa disebut LDR. Pada LDR ini pasti kalian sudah nggak asing. Bagi yang belum tahu, LDR itu adalah hubungan jarak jauh. Tapi yang Kak Nixon mau bahas hari ini bukan hubungan dengan pacar. Sadar atau enggak, kondisi yang kita hadapi sekarang ini mau nggak mau buat kita harus membangun hubungan jarak jauh. Ya kan? Contohnya fellowship. Dulu sebelum pandemi, kalau fellowship kita kumpul di gereja. Lari-lari bersama, main game bersama, makan bersama di satu ruangan, bisa kejar-kejaran, bisa salaman, bisa berpelukan sama temen. Kalau sekarang, kan nggak boleh, karena takut penularan virus corona. Jadi, relasi atau hubungan kita dengan teman kita, guru kita, siapapun itu, sekarang ini semua dilakukan dengan jarak jauh, lewat media elektronik. Nah, sama seperti relasi biasanya, hubungan yang dibangun jarak jauh bisa mengalami masalah, dan biasanya masalah terbesar adalah komunikasi. Seringkali relasi rusak atau bermasalah karena kita gagal berkomunikasi dengan teman kita. Kak Nixon tunjukin satu gambar. Nah, kalian bisa lihat gambar ini. Kak Nixon mau tanya, siapa yang pernah mengalami seperti ini? Hal-hal seperti ini bisa membuat hubungan atau relasi kita bermasalah. Biasanya, seringkali kita menyebutnya miskom atau miskomunikasi. Tapi sebetulnya miskom itu bisa dihindari kalau kita bersikap yang benar dalam membangun relasi, terutama relasi jarak jauh atau LDR ini. Hari ini Kak Nixon bakal kasih tahu beberapa tips nih yang mantap buat berelasi jarak jauh. Tapi sebelumnya kita baca dulu Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Nixon bakal bacain buat kalian semua. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar sesama orang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Efesus itu adalah kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menuliskan surat ketika ia berada di dalam penjara. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu, khususnya ini pasal 4, isinya adalah nasihat bagi jemaat Efesus
untuk tidak hidup lagi seperti orang yang nggak kenal Allah. Jemaat Efesus sudah percaya kepada Yesus. Karena itu, Paulus menasihatkan mereka agar berubah menjadi manusia baru. Mereka diharapkan meninggalkan kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan dosa mereka, dan melakukan sikap dan tindakan yang benar sebagai manusia baru. Nah, nasihat Rasul Paulus ini adalah nasihat bagi kita juga. Dari firman Tuhan ini, Kak Nixon mau kasih tahu 3 prinsip untuk membangun relasi jarak jauh yang berhasil. Sekarang kita lihat dulu. Prinsip yang pertama adalah jangan marah yang berujung dosa. Kalau kita baca di ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Masa sih kita nggak boleh marah? Bukan itu maksudnya. Marah itu bagian dari emosi kita. Setiap orang pasti pernah marah, dan itu merupakan hal yang wajar. Tapi kita pasti sadar bahwa amarah atau kemarahan adalah penyebab paling sering dari rusaknya sebuah relasi. Kok bisa? Nah, coba kalian ingat sikap kalian kalau marah. Ada yang marah itu diem. Ditanya baik-baik nggak jawab. Diem aja. Kalaupun menjawab, biasanya jawabnya judes atau ketus, ngegas gitu. Atau sebaliknya. Ada yang kalau marah itu ngomel panjang lebar. Atau ngomongnya kasar. Semua sikap marah itu menyakiti orang lain, teman kita, guru kita, orang tua kita. Itu sebabnya di ayat ini, Paulus mengajarkan kita bahwa kemarahan itu gak baik kalau berlarut-larut. Hari ini marah, terus besok masih marah, seminggu lagi masih marah. Sikap marah seperti itu yang menghancurkan relasi kita. Kemarahan yang cuma buat kepentingan diri sendiri itu, yang buat marah kita menjadi dosa. Sekarang lanjut prinsip yang kedua, yaitu jangan berkata kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini berkaitan erat juga dengan sikap marah yang tadi. Kalau dalam kemarahan, kata-kata yang kita hasilkan biasanya cenderung kasar, terus menyerang orang lain. Siapa sih dari kita yang mau dengerin kata-kata kasar? Pasti nggak ada kan? Kita bisa sakit hati, terus bisa kecewa kalau ada orang yang ngomong kasar sama kita. Nah, itu juga dirasakan sama orang yang mendengar kita bicara kasar dalam kemarahan kita. Tapi ayat ini juga mengajarkan kita, kalaupun sekalipun kita tidak marah, atau tiap perkataan ucapan kita dapat menimbulkan dampak bagi orang lain. Misalnya, kita mengeluarkan ucapan-ucapan negatif, terus ngata-ngatain orang, walaupun kita cuma bercanda. Hal ini nggak hanya berdampak buruk sama orang lain yang mendengarnya, tapi juga bagi kita sendiri. Contohnya, ucapan kayak apa sih? Misalnya penilaian tentang fisik seseorang. Kamu nilai fisik temanmu. Misalnya, wah kamu kok gendut amat sih? Atau misalnya, kamu kok kayak pepaya sih mukanya? Gitu. Kayak pepaya. Nah, atau kamu kok nggak pinter sih? Terus kamu kok orang yang nggak punya uang sih? Nah, itu semua perkataan yang bukan perkataan yang membangun, melainkan itu perkataan-perkataan yang menyakiti
perasaan orang lain, dan juga bisa menghancurkan hubungan kita sama dia. Maka dari itu, kita harus selalu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita ini. Apakah itu dapat menyinggung perasaan mereka atau enggak? Kalau kita mengasihi orang lain, maka pasti perkataan yang keluar dari mulut kita ini juga memotivasi mereka. Kalau kita nggak bisa menjaga perkataan kita dengan selalu memberikan perkataan yang membangun, maka orang lain juga pasti gak suka sama kita. Tetapi kalau kita bisa menjaga perkataan kita, terus ngasih motivasi ke mereka, maka kehidupan kita juga dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ini tips terakhir dari Kak Nixon untuk relasi jarak jauh yang berhasil, yaitu bersikap ramah. Ayatnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari ayat ini kita bisa ngambil 3 poin penting. Yang pertama, hendaklah kamu ramah. Ramah itu seperti kita bersikap rendah hati kepada orang lain. Misalnya nih, Kak Nixon ngasih contoh. Kamu ketemu di Zoom, terus kamu nyalain video kamu, terus tersenyum sama temenmu. Kamu duluan itu yang ngakuin. Nah, itu salah satu sikap yang rendah hati. Terus, selanjutnya, kamu telepon temenmu tanya kabarnya. Nah, itu juga bersikap ramah dan rendah hati. Terus kalau lagi telepon, kamu jawab baik-baik, terus sama jawabnya enak. Itu juga bersikap ramah dan rendah hati. Sikap ramah itu yang membangun relasi yang baik dengan siapapun itu. Kamu juga pasti seneng kan kalau diajak orang ngomong di telepon itu dengan sikapnya yang ramah. Siapa yang mau bicara lama di telepon kalau orangnya itu ngomongnya kasar gitu, ngegas, ketus gitu. Pasti nggak ada yang mau. Nah, ini berkaitan erat dengan ramah dan rendah hati. Itu adalah poin yang kedua dan ketiga, yaitu kasih mesra dan saling mengampuni. Relasi kita akan bertumbuh dan berkembang kalau kita mengasihi orang lain. Gak ada saling membenci satu sama lain. Semua saling mengasihi, saling menghargai, saling memedulikan. Kalau ada yang salah, kita harus saling mengampuni. Walaupun kita udah dihina, diejek, atau dibenci sama siapapun itu, kita mau mengampuni mereka, sebagaimana Tuhan juga mengampuni kita yang berbuat salah. Kalau kita bisa menunjukkan semua sikap ini, Kak Nixon percaya semua relasi kita akan terbangun dengan baik. Nah, selanjutnya, kenapa sih kok kita itu perlu bersikap berbeda dari yang lain? Tadi kalau kita udah bahas, kita harus gak marah, gak berkata kotor, terus harus ramah. Sama seperti jemaat di Efesus. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Sebagai orang-orang yang percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga menjadi manusia baru. Nah, sebagai manusia baru, tentu saja kita perlu sikap dan perilaku hidup yang baru juga sebagai anak-anak Allah. Ini dibahas di Efesus 4 juga ayat 21-24. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya, maka kita harus menanggalkan kehidupan manusia lama kita dan menjadi manusia baru yang hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Artinya, sikap-sikap kita ini yang seperti dulu mungkin ada yang masih gampang marah, terus ada yang masih suka ngomong kotor, nggak ramah. Nah, itu adalah sikap yang harus kita buang semua.
kita hidup sebagai manusia baru, maka kita mengikuti kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Oke, terakhir nih, kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan, baik relasi keluarga, teman, guru, dan pasangan adalah komunikasi yang intens atau dua arah, dan komunikasi yang terjalin dengan baik dan benar. Komunikasi yang baik dan benar itu adalah 3 poin tadi yang Kak Nixon jelaskan. Jangan marah, jangan berkata kotor, terus hendaklah kamu ramah. Pokoknya Kak Nixon yakin 100%, 1000% kalian bisa menjalankan 3 poin tersebut. Nah, dengan begitu, LDR kalian dengan teman atau siapapun itu pasti berjalan baik. Supaya komunikasi yang baik itu bisa terus bertahan, kita juga perlu ada kasih dan juga pengampunan. Kalau nggak ada kasih, bakal seperti apa jadinya hubungan itu? Apalagi kalau nggak saling mengampuni, nggak mau memaafkan orang lain, pastinya penuh rasa dendam kan? Ingat, kalau setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus saling mengampuni satu sama lain dan menyikapinya dengan kasih sesuai ajaran firman Tuhan. Mungkin itu dulu tips LDR dari Kak Nixon. Semoga membantu kalian semua. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman tadi tentang LDR dapat membantu kami untuk membangun relasi jarak jauh dengan baik dengan orang-orang di sekitar kami, dengan teman, orang tua, guru, dan lain-lain. Dengan begitu, kami dapat membangun relasi jarak jauh yang baik dengan semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan keputusan. Mari kita menyanyikan lagu persembahan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum
sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang telah kami terima setiap waktu. Terimalah persembahan kami yang sederhana ini. Pakailah untuk pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kami dengar pada ibadah hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kami semua. Sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan. Berkati kami dan jaga kesehatan kami, dan juga jaga kesehatan seluruh keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segala puji
Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.